keris itu sudah menjadi milik dunia. UNESCO sudah menetapkan keris itu peradaban Indonesia yang sudah menjadi milik dunia. Kenapa? Teknologi membuat keris sudah hilang. Kenapa? Itu teknologi menyatukan 3 jenis logam. Besi lokal, yang kedua besi purosani atau besi impor dari Kurosan, dan yang ketiga batu meteor. 3 jenis besi ini ditempa menjadi satu. Itu sebabnya nanti ada pamor macam-macam itu karena apa? 3 jenis logam yang beda. Ya, itu sebabnya teknik itu sekarang sudah tidak ada. Ya, itu sebabnya keris-keris zaman kuno harganya sudah miliaran. Kenapa? Tidak ada yang produksi lagi kok. Sekarang itu kan bikinan baru. Bikinan baru semua, tidak terdiri dari 3 logam. Biasanya hanya 2 logam. Ya. Kenapa? Menyatukan batu meteor itu bukan pekerjaan gampang. Itu artinya apa? Zaman kuno peradaban kita sudah maju, teknologi kita sudah maju. Tetapi ada stigma pandangan, apapun yang kita miliki itu adalah kreasi lokal. Ya, kita tetap bangsa yang terbelakang. Unggulan-unggulan adalah orang didikan barat ini, sekolah, apalagi lulusan luar negeri, Eropa, Amerika. Di sini diutamakan, ya, sekalipun faktanya gak benar-benar qualified mereka. Ini fakta-fakta yang selalu berkaitan dengan kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita kembangkan, kemajuan dan tingginya peradaban bangsa ini selalu tidak memperoleh pengakuan. Ini fakta sampai saat ini. Nah, itulah tugas kita untuk bagaimana mengembangkan peradaban dan budaya kita. Sampai zaman Mojopahit aja sekarang sudah mulai bahwa Mojopahit itu adalah kerajaan, ya, ada satu versi begitu, yang didirikan oleh para Zuriya Rasul. Jadi yang mendirikan Mojopahit itu wong Arab, turunane Nabi Muhammad. Gajah Mada barang itu wong Arab, namanya Gajah Ahmada, semuanya. Jadi pribumi kita tuh bodoh. Kenapa? Ya gak bisa bikin negara, gak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Semua diklaim mereka kok. Ini fakta sebetulnya mengerikan ini gitu, bagi satu bangsa itu. Asli ini wong pinter tapi dianggap bodoh dan akhirnya bodoh betul. Kita fakta bahwa orang-orang Indonesia ini jangan dianggap bangsa terbelakang. Sampai zaman modern ini nanti kita lihat mulai tahun 1962. Silakan nanti kalau ke Jakarta, ke gedung Dignas di Senayan, ya, itu bagian halaman depan itu, di ruangan depan, itu ada foto-foto mulai tahun 1962 tentang Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia. Mulai tahun 1962, medali emas, perak perunggu pasti diambil anak Indonesia. Ini fakta. Tiap tahun, tiap 2 tahun sekali Olimpiade. Sampai saya sempat bertanya, mana ini anak Perancis, anak Jerman, ya, yang katanya unggul itu? Nggak ada di situ kok. Apalagi anak dari Arab, nggak ada. Wong Indonesia kabeh, anak-anak Indonesia. Catatan 2018 dalam Olimpiade Matematika dan Fisika, dari 60 medali yang diperebutkan, 50 medali diambil anak-anak Indonesia. Ini fakta. Gimana kita tetap dianggap terbelakang, itu dari mana faktanya itu? Nah, ini kita harus mulai membuka ini. Kita bukan bangsa terbelakang. Bahkan konsep yang disodorkan NU tentang Islam, hujat macam-macam, ini Islam Nusantara, ini Islam, ya, yang memang faktanya kayak begitu, bahwa Islam kita beda dengan yang lain. Oh, ada tawasun dan seterusnya, ada toleransi dan seterusnya, ukhuwah
Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ya, ukhuwah watoniyah. Itu konsep kita. Dan itu yang sekarang lagi laku di dunia internasional. Itulah negara-negara di berbagai belahan dunia mempersilahkan NU untuk mengembangkan Islamnya ke negara mereka. Dan NU sekarang alhamdulillah sudah memiliki cabang di 5 benua dunia. PGI-NU itu ada di Amerika, di Australia, di Asia, Afrika, Eropa. Itu sudah ada. Satu-satunya negara di dunia yang punya cabang di seluruh dunia itu hanya Nahdlatul Ulama. Yang lain ketakutan melihat Islam-Islam yang lain. Itu di luar perhitungan orang-orang di negara-negara non-muslim. Ketika mereka mengetahui fakta bahwa organisasi Nahdlatul Ulama di Indonesia ini punya anggota 91 juta. Ya, itu bukan ukuran kecil untuk satu organisasi. Dan dari 91 juta itu punya sekitar 5 juta paramiliter, pemuda yang terlatih ilmu kemiliteran, namanya Banser. Dengan kekuatan seperti itu, kok tidak punya pikiran NU itu ngerebut negara ini? Ini orang luar bingung loh, gitu loh. Kekuatan begitu besar, tapi nggak ingin ngerebut negara itu, nggak ingin. Ya sudah, kalau mau kuwasa wong NU ya silakan ikuti aturan main, ikuti aturan konstitusi. Ya, padahal di negara lain kalau ada kekuatan organisasi seperti itu, ya pasti mereka akan ngerebut kekuasaan negara. Tapi di NU tidak ada itu cara berpikir. Itulah yang kemudian menyadarkan banyak pemimpin di dunia itu yang bahwa konsep keislaman NU ini luar biasa dan bisa dikembangkan dimanapun. Di tempat lain justru mereka akan ketakutan dengan paham-paham dan aliran-aliran yang ada. Ya, yang sekarang disebut Islam transnasional. Dan sampai sekarang orang kan masih mempermasalahkan NU itu alirannya apa. Jadi sebetulnya Nahdlatul Ulama itu adalah hasil pemikiran para kiai. Ketika dipaksa oleh keadaan harus mendefinisikan jati diri masing-masing. Kenapa? Dalam fakta sampai tahun 1800-an Islam di Indonesia itu gak ada identitasnya, gak jelas identitasnya. Tidak ada klaim Islam Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak ada. Kenapa? Ajaran Wali Songo yang diwariskan dan berkembang itu tidak pernah mengklaim ajaran apa itu. Tapi kita bisa melihat ajaran-ajaran yang diajarkan di pesantren. Itu ternyata ajaran yang luar biasa, yang membentuk keterbukaan dan toleransi. Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama dari berbagai bangsa di dunia. Itu fakta. Orang belajar, wah ini belajar ilmu alat, nahu syarab kitabnya Alfiyah Ibnu Malik, ya, yang dihafal anak-anak pondok. Alfiyah ini yang nulis Ibnu Malik itu wong Spanyol, Islam dari Jain Spanyol sana. Tafsir Jalalain, loh, Imam Jalaluddin Al-Makhali dan Jalaluddin Asyuyuti itu orang Mesir, ya. Nanti semuanya begitu. Yang dipelajari itu kitab-kitab yang ditulis ulama dari berbagai bangsa. Ya, itu nanti kita tahu. Oh ini ternyata bahkan ada kitab Nailul Athor. Itu kitab wong Syiah, diajar di pesantren. Ya, ini bukan karena Syiahnya, tapi memang itu dibutuhkan. Jadi ini yang menjadikan kenapa pesantren itu toleran, kenapa dia mau menganggap Islam itu ditafsirkan oleh macam-macam bangsa. Karena itu ketika berkembang di Nusantara,
ya sepertinya nggak ada identitas itu. Naskah-naskah sampai zaman Mataram itu nggak pernah kok ya, menyebut aliran tertentu, itu nggak ada. Amalia ya sudah ya dijalankan ini.